Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya Bukit Baruga. Pada subuh hari ini bagian ke-11 dari pengalihan sebagaimana yang telah kami sampaikan beberapa pekan bahkan beberapa bulan yang lalu. Judul pada hari ini adalah An al-Waqt. An al-Waqt sehingga itu mengenai waktu, pengalihan waktu. Luput dari perhatian kita terkadang waktu itu beralih dari saat ke saat hingga tiba pada satu tanda. Katakanlah tanda salat, kemudian tiba pada satu peristiwa. Dia mengalir hingga kemudian tiba pada satu tanda. Sejarawan mengatakan sejarah itu berlari kencang bersama waktu. Kalau Anda tidak melompat ke dalamnya, Anda akan ketinggalan sejarah. Maka setiap saat orang harus menulis sejarahnya, lompat ke dalam waktu, sehingga dia mengalir bersama waktu. Dia bersejarah atau menyejarah. Harus ada tanda bahwa kita pernah ada di dunia ini. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, tanda-tanda waktu biasa berupa fenomena-fenomena alam. Ada yang rutin dan ada tiba-tiba. Fenomena alam yang rutin ini terjadi setiap waktu, setiap saat. Yang tiba-tiba itu biasa berupa bencana, biasa berupa teguran, biasa berupa ancaman akan perbuatan-perbuatan manusia yang tidak memelihara keseimbangan di bumi ini. Ada tanda-tanda waktu yang rumit menghitungnya, bahkan pakai metode. Kalau penentuan hari raya ada metode hijab, ada metode rupiah. Tanda-tanda ini bahkan menimbulkan perdebatan. Bukan hanya menimbulkan perdebatan, tetapi menimbulkan perbedaan. Waktu itu mengalir, menimbulkan tanda-tanda peristiwa, dan ada metode untuk menghitung tanda itu. Salah satunya contoh metode hisab atau metode rupiah, menimbulkan perbedaan, bahkan menimbulkan pertentangan. Terdapat istilah pada tanda dalam bahasa Inggris yang disebut it's time, sudah saatnya. Jika ada orang meninggal, itu kita katakan sudah saatnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah waktunya, it's time. Dan itu dalam bahasa Inggris. Ada tanda dalam bahasa Arab. Ini tadi yang saya sebut. Han al-waqt. Itu juga berarti sudah saatnya. Dalam bahasa Bugis, watunani. Sudah waktunya. Dalam bahasa Makassar, watunami. Sudah saatnya.
Semua terjadi pada saatnya. Tidak ada yang terjadi di luar saatnya. Indonesia merdeka tahun 1945. Itu dimulai 1908 pada peristiwa kebangkitan nasionalisme, lahirnya organisasi yang namanya UNO. Kenapa kita tidak merdeka pada saat itu? Padahal di situ sudah lahir semangat nasionalisme persatuan Indonesia. Kenapa nanti pada tahun 1945 belum saatnya? Lalu kemudian 1928, kenapa kita tidak merdeka pada saat itu? Padahal kita sudah bersumpah satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Belum merdeka. Nanti kita merdeka tahun 1945 karena waktu itulah Allah. Satu waktu terjadi bukan berdiri sendiri. Ada faktor-faktor yang disebut faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada dua, bersifat vertikal dan bersifat horizontal. Faktor internal dari dalam. Kalau tadi kita contohkan Indonesia merdeka, yaitu pada 1945. Karena pada bulan Agustus itu, bahkan pada bulan Mei, Juni, Juli, itu disebut dalam sejarah titik kulminasi nasionalisme Indonesia, berada pada puncaknya di bulan Agustus. Lalu kemudian apa faktor kedua? Faktor eksternal. Ketika Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya, di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan, tidak ada yang berkuasa. Jadilah peristiwa Rengas Dengklok, anak-anak muda menculik Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendesak segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan pada saat itulah turun apa yang disebut dengan rahmat Allah. Merdeka Indonesia pada 1945 diproklamirkan pada 17 Agustus dan disebut pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan demikian saat itu tidak berdiri sendiri. Saat itu ada faktor-faktornya, dan yang lebih penting adalah ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saatnya kita mengejar rezeki, kita mengejar jabatan, kita mengejar apa yang kita cari, belum kita dapat, belum saat. Pada saatnya nanti akan kita dapat. Ini ada yang saya ingin sampaikan pada subuh hari ini, sangat singkat sekali. Khan al-Waqt dalam pandangan Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini kita kenal semua. Dia punya telaah dalam kitab tafsir Silal Al-Quran. Apa beliau katakan? Mestinya manusia menghargai waktu. Mestinya manusia menghargai waktu. Saya tadi lari itu dari belakang itu mengejar Pak Muhammad. Saya dapat itu punutnya. Saya terlambat, tapi saya dapat. Baik kita ingat sahabat Rasul Abu Bakar itu selalu salat berjamaah dengan Rasul. Tidak pernah terlambat, tidak pernah tidak. Satu saat dia terlambat, tetapi dia masih dapat. Dia katakan alhamdulillah. Pada saat itulah ketika hendak bangkit dari rukuk, malaikat berbisik untuk mengatakan Allah mendengar ujian-ujian dari hamba. Pada saat itulah, pada peristiwa keterlambatan sahabat Rasul Abu Bakar itu, kita mengenal ada yang disebut gerakan sholat takbir intiqal, takbir perpindahan. Ada takbiratul ihram, kemudian setiap gerakan kita takbir,
tetapi kan kita bangkit dari ada yang disebut takbir ikhwal, takbir permintaan. Karena pada saat itu malaikat berbisik kepada Rasulullah bahwa Allah mendengar pujian-pujian dari hamba-Nya. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mestinya manusia menghargai waktu. Setiap aktivitas diniatkan untuk ibadah. Jadi menghargai waktu itu dalam konteks setiap aktivitas diniatkan untuk ibadah. Itu menghargai waktu. Yaitu aktivitas yang baik. Tahukah kita menurut saya betul, aktivitas yang baik diniatkan ibadah itu memberikan kepuasan batin. Ya, kepuasan batin. Ini banyak teman-teman dari rombongan dari tabligh. Saya pernah urus, Pak. Saya pernah urus di Bengkulu. Jadi saya itu orang tabligh. Nah, jadi saya ketinggalan juga masuk. Dan itu kita mendapatkan kenikmatan tersendiri. Tidaklah mungkin kita meninggalkan keluarga kalau tidak ada kenikmatan. Karena itu diniatkan untuk ibadah dan itu mendapatkan kepuasan batin. Masya Allah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan oleh Syekh yang berikutnya, menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Bahkan beliau katakan sungguh kematian lebih layak bagi yang menyia-nyiakan waktu. Jadi orang yang menyia-nyiakan waktu, hidup tidak ada aktivitas ibadah, tidak ada yang dia bikin, tidak ada amal-amal yang dia bikin, tidak ada, hanya bernapas saja. Menurut saya itu jauh lebih bagus dari dia mana. Menurut tafsirnya dalam kitab ini, saya bacakan sekali. Kematian lebih layak bagi yang menyia-nyiakan waktu. Itu pentingnya kita menghargai waktu. Ada satu hal yang saya jadikan perlu, karena itu sudah sambung waktunya, insyaallah pekan depan saya sambung lagi. Jika kematian memutuskan hubungan manusia dengan dunia dan para penghuninya, jadi mati memutuskan hubungan manusia dengan dunia dan dengan para penghuninya. Tetapi ada menarik di sini. Menyia-nyiakan waktu akan memutuskan hubungan manusia dengan Allah, akan memutuskan waktu dengan Allah dan kehidupan akhirat. Maka tidak ada jalan bagi kita untuk saat demi saat, tanda demi tanda kita ikut menyeramai di dalamnya. Aktivitas ibadah ada dalam waktu. Kita berjalan bersamanya, kita menyejarah hingga kemudian tiba kepada apa yang disebut dengan it's time. Sudah waktu. Kullu nafsin sa'iqatun. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butuh Boleh Napa yang